Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa. Di sesi ini kita akan membahas mengenai online advertisement. Ada beberapa topik yang menarik di online advertisement. Yang pertama adalah kita coba untuk memahami mengenai perilaku dari konsumen itu terlebih dahulu. Terus kemudian akan kita lanjutkan dengan apa itu online advertisement, termasuk di dalamnya ada search engine optimization. Terus kemudian kita lanjutkan dengan mobile advertisement dan kita akhiri dengan membahas kira-kira tantangan manajerial yang bisa terjadi di online advertisement itu apa saja. Saya tidak akan mendiskusikan semua poin yang ada di dalam PowerPoint ini, akan tapi untuk detail-detailnya silakan kalian baca di bukunya. Beberapa hal yang akan saya diskusikan tadi sudah saya ceritakan. Pertama kita akan membahas sedikit mengenai perilaku konsumen, ya. Jadi, perilaku konsumen online itu bisa dijelaskan dengan satu model keperilakuan, di mana model keperilakuan ini kalau kita lihat secara detail, itu bisa kita cek di sini. Model keperilakuan di sini berbasis suatu sikap. Jadi di sini adanya satu sikap di mana sikap itu akan mempengaruhi intensi atau niat kita. Jadi misalnya kita eh, diberi satu atau ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi sikap kita. Misalnya di sini contohnya adalah faktor awareness gitu ya. Jadi apa kita mengetahui atau suatu produk atau tidak gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mengetahui satu produk itu mungkin ada banyak sekali faktor yang akan mempengaruhi produk tersebut. Contohnya di sini adalah variabel mengenai e-commerce system itu sendiri. Misalnya secara teknis itu saya ingin bertransaksi di sebuah situs e-commerce. Saya akan melihat apakah situs e-commerce ini itu menawarkan berbagai kemudahan. Nah, ini yang akan meningkatkan awareness saya. Nah, awareness saya itu kemudian akan membangun satu sikap, di mana kemudahan-kemudahan yang ditawarkan satu e-commerce itu apakah akan membangun sikap positif atau sikap negatif dari yang saya lakukan. Misalnya kalau saya buka satu e-commerce tertentu gitu ya, terus kemudian ternyata e-commerce-nya ini terlalu banyak meskipun banyak kemudahan tapi prosesnya terlalu sulit misalnya atau istilahnya kompleks sehingga kemudian sikap saya menjadi negatif atau kemudahan dan sangat simple sehingga saya sikapnya menjadi positif. Nah, sikap itu akan mempengaruhi intensi saya. Jadi saya punya niat. Saya punya niat untuk membeli atau sikap karena saya sudah punya sikap positif, saya tidak pakai niat tapi langsung saya beli dan itu juga akan mempengaruhi juga mengenai, loyalty yang saya miliki terhadap, situs e-commerce yang baru saja saya datangi misalnya seperti itu. Nah, kalau kita lihat secara umum, model, keperilakuan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang lain. Di sini ada karakter dari konsumen, terus kemudian ada faktor lingkungan, terus kemudian juga ada, faktor dari, tokonya itu sendiri, dan mungkin kalau pakai intermediary misalnya pakai Tokopedia atau Bukalapak gitu ya, itu pakai pasar gitu ya, pasar online itu juga pasar online-nya itu juga merupakan satu faktor yang bisa mempengaruhi attitude behavior saya. Terus kemudian selain itu juga produk yang akan saya beli atau jasa-jasa yang akan saya pakai dan terakhir tadi yang sudah kita bahas sedikit mengenai sistem dari e-commerce itu sendiri. Nah, ini akan mempengaruhi tadi awareness saya akan, sistem e-commerce atau produk atau dan lain sebagainya, yang mana itu akan membangun sikap saya terhadap, sistem e-commerce itu sendiri. Nah, gunanya apa sih kita perlu memahami, perilaku dari konsumen daring? Yang pertama adalah, dengan memahami konsumen daring, maka kita bisa merevolusi bagaimana kita melakukan, pemasaran. Yang pertama, dulu, pemasaran itu dilakukan secara masif gitu ya, dan istilahnya adalah mass marketing. Jadi, kita tidak peduli siapa konsumen kita, pokoknya kita pasarkan ke semua orang gitu ya. Melalui berbagai media. Terus kemudian, seiring berjalannya waktu, perusahaan mulai melihat bahwa yang namanya konsumen itu bisa dikelompok-kelompokkan sehingga muncul yang namanya segmented marketing. Para pemasaran, berdasarkan segmen ini menjadikan pemasarannya menjadi lebih target gitu ya,
pada kelompok-kelompok tertentu. Dan yang terakhir dengan memahami perilaku dari konsumen itu menggunakan teknologi dan berbasis internet, gitu ya. Itu tidak hanya tersegmentasi, tapi kita bisa melaksanakan pemasaran yang sifatnya pribadi, gitu ya. Jadi personalization atau personalized marketing, ya. Nah, personalized marketing ini melihat bagaimana seseorang itu misalnya menjelajah dunia maya, ya. Jadi misalnya profil saya seperti apa ketika saya menjelajah ke dunia maya, terus kemudian saya history penjelajahan itu saya kemana saja, ya. Misalnya saya ke sebuah situs e-commerce, itu produk apa saja yang sudah saya lihat gitu ya, atau yang saya minati, itu semuanya tercatat di yang namanya cookies. Nah, cookies ini akan dikelompokkan oleh situs yang mana saya datangi, gitu ya. Jadi situs cookies ini isinya adalah data-data personal yang tadi sudah saya lakukan, misalnya perilaku saya ketika saya menjelajah dunia maya. Nah, di dalam cookies ini semuanya tersimpan perilaku saya sehingga otomatis itu akan dapat digunakan oleh perusahaan untuk melakukan personalized marketing atau istilahnya adalah one to one marketing. Nah, selain lihat dari one to one marketing ini, itu bisa dilakukan juga melalui analisis keperilakuan yang dimiliki oleh seseorang. Sehingga misalnya saya sedang berminat terhadap musik, kemudian saya browsing atau saya menjelajah di dunia maya berbagai alat musik. Nah, terus kemudian pada saat saya membuka satu situs, maka tampilan pertama yang saya dapatkan itu adalah promosi alat-alat musik. Itu karena situs itu sudah melihat ke cookies yang tadinya saya yang sudah tersimpan, untuk kemudian dia akan langsung melihat, oh ini perilakunya sedang menjelajah alat-alat musik, misalnya seperti itu. Nah, selain itu juga behavioral marketing ini juga bisa digabungkan dengan yang istilahnya adalah collaborative filtering. Collaborative filtering ini adalah satu model promosi di mana atau model pemasaran di mana ketika saya membuka tadi berbagai alat situs, dia akan memberikan rekomendasi, bukan promosi, tapi dalam bentuk rekomendasi. Misalnya kalau saya belanja sesuatu di satu situs toko itu, terus kemudian di bawahnya mungkin akan muncul, mungkin Anda tertarik dengan produk ini karena Anda sudah melihat-lihat produk musik tadi misalnya. Jadi saya misalnya buka produk musik semuanya, misalnya gitar, terus kemudian di sini mungkin Anda tertarik dengan buku musik, sehingga seperti itu. Jadi dia akan melihat ke istilahnya collaborative filtering. Nah, selain collaborative filtering, ada juga berbagai macam metode filtering yang lain yang bisa dibaca secara detail di buku. Ya, tapi kira-kira seperti itu akan merevolusi bagaimana internet marketing itu bisa melihat ke perilaku konsumennya ketika dia sedang ada di dunia maya. Nah, dari manakah perusahaan bisa mendapatkan data-data atas personalized marketing atau perilaku konsumen ini? Salah satunya adalah dengan cara melakukan riset pasar. Kalau riset pasar tradisional biasanya kita akan melakukan survei, langsung datang ke konsumen untuk melakukan survei, terus kemudian juga mungkin melihat ke barang-barang di supermarket yang terjual gitu ya. Selain itu juga biasanya perusahaan juga akan mengundang konsumen atau pelanggan untuk melakukan focus group discussion gitu ya di tradisional. Nah, kan tapi karena perilaku yang ditangkap adalah perilaku konsumen daring, maka otomatis pengumpulan datanya juga menggunakan pengumpulan data berbasis daring ya. Nah, misalnya contohnya adalah dengan melakukan survei tapi menggunakan laman-laman internet, sehingga kita bisa banyak melihat adanya web based survey. Selain web based survey, kita juga bisa melihat ke tadi misalnya kalau kita bicara mengenai perilaku konsumen ketika dia menjelajah, contohnya misalnya kita bisa melihat ke cookies gitu ya. Terus kemudian selain cookies, kita juga bisa melihat ke log transaksi yang terjadi. Jadi misalnya kalau kita pernah bahas di mata kuliah sebelumnya yaitu STI.
yaitu di mana Gojek itu ketika, pelanggan Gojek melakukan transaksi misalnya, beli makanan melalui menu GoFood gitu ya, maka, semua, perilaku konsumen dia beli makanan apa aja, di jam berapa aja, itu kemudian diagregasi datanya sehingga dia akan mendapatkan, pada jam segini, menu yang populer apa, sehingga terus kemudian Gojek, tim bisnis intelligence-nya mungkin akan membuat satu promo di jam-jam tertentu untuk makanan jenis itu promo, yaitu misalnya di jam-jam non, populer misalnya. Sehingga mendapatkan, makanan-makanan jenis tertentu tadi bisa lebih populer di jam-jam yang selain jam-jam yang memang sudah populer, misalnya contohnya seperti itu. Selain itu juga kita bisa melakukan penggalian data yang ada di internet. Selain penggalian data yang ada di internet itu, memiliki basis data yang sangat besar, misalnya, ada di big data. Semestinya, di, pertemuan sebelumnya kalian sudah, membahas mengenai social commerce, di mana salah satunya adalah, kita bisa melakukan penggalian data yang ada di sosial media untuk melihat apa sih yang sedang trending, terus kemudian, saat ini yang viral apa saja, itu bisa menjadi salah satu, sumber data yang dipakai untuk melakukan, market-based research. Nah, yang jadi masalah adalah di dalam pelaksanaan market research ini, bagaimana perusahaan itu bisa mengatasi permasalahan terutama berkaitan dengan hak pribadi dari konsumen ini tadi. Misalnya sebagai contoh tadi kita bicara mengenai cookies, tidak semua, situs itu dengan, sengaja akan bertanya apakah, Anda, diminta untuk mengaktifkan cookies atau tidak, sehingga mereka secara otomatis akan langsung mencatat transaksi yang ada di, perilaku konsumen yang sedang melakukan penjelajahan di dunia maya. Ya, ada beberapa website yang memang meminta konsumen untuk atau memberikan konsen kepada konsumen bahwa kita ini akan menerima cookies misalnya seperti itu. Nah, ini menjadi satu masalah yang cukup pelik bagi perusahaan karena, perusahaan harus memastikan bahwa ketika dia mengumpulkan data itu tidak melanggar privasi dari, konsumen. Jadi paling tidak konsumen, itu harus paham. Nah, salah satu strategi yang dilakukan oleh perusahaan adalah memasukkan berbagai, item-item atau hal-hal tertentu yang berkaitan dengan pemasaran atau pengambilan data konsumen pribadi itu ke dalam terms and condition, di mana konsumen biasanya tidak mau baca, ya, salah satunya seperti itu. Tentu saja ini, sebagai salah satu, tindakan, preventif yang dilakukan oleh, si perusahaan e-commerce supaya tidak ada tuntutan dari konsumen, salah satunya, ya. Nah, beberapa inovasi yang dilakukan adalah, dengan memanfaatkan Internet of Things, sehingga di dalam Internet of Things itu, perusahaan itu bisa membaca data-data konsumen seiring konsumen, bekerja atau melakukan kegiatan sehari-hari. Sebagai contoh misalnya penggunaan, smartwatch ataupun smartphone, di mana, ketika saya sehari-hari menggunakan alat-alat yang terhubung langsung ke dunia maya, itu mulai dari misalnya aktivitas saya di mana, kemana, ngapain, itu semuanya akan terbaca. Nah, data-data ini karena kita sudah, terikat dengan aplikasi tertentu, di mana aplikasi itu juga bisa memanfaatkan data-data pribadi kita, maka data-data ini bisa dipakai oleh perusahaan yang sama untuk kemudian memberikan berbagai macam, pemasaran atau metode pemasaran. Yang kemarin mungkin baru heboh itu misalnya kita kebetulan menggunakan Zoom itu, ketika kita sedang menggunakan Zoom, terus kemudian nanti ada perusahaan yang, mungkin bekerja sama dengan Zoom, itu nanti akan memberikan berbagai promosi. Selain itu, WhatsApp milik Facebook, ketika kita membahas sesuatu di WhatsApp, ketika kita pindah ke Facebook, ternyata, di situ juga sudah ada, promosi-promosi berkaitan dengan yang kita bahas di WhatsApp, ya. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai macam-macam pemasaran yang bisa dilakukan secara online. Yang pertama adalah, pemasaran menggunakan, atau pemasaran melalui dunia maya atau web advertising. Nah, ketika kita bicara mengenai pemasaran melalui dunia maya itu, kita pasti akan melihat ke semua aktivitas yang kita lakukan di dunia maya, melalui web browser biasanya atau melalui email, ya, sehingga berbagai macam, pemasaran bisa terjadi di situ. Kemudian yang kedua itu adalah pemasaran, yang sedikit lebih dekat dengan kita yaitu pemasaran mobile. Jadinya pemasaran itu menyasar secara individu masing-masing,
personel yang menggunakan, ponsel pintar, ya. Nah, sebelumnya kita akan melihat terlebih dahulu, mengenai, siklus dari pemasaran itu sendiri. Untuk memahami bagaimana perusahaan bisa menciptakan atau mendesain satu strategi pemasaran yang bagus, terutama untuk dunia maya. Nah, yang pertama dilakukan oleh perusahaan itu adalah melakukan need assessment. Jadi, mengapa sih, perusahaan perlu, beriklan? Untuk kemudian dilanjutkan dengan melakukan perencanaan, ya. Dalam perencanaan ini, perusahaan berusaha menjawab kenapa dia harus melakukan pemasaran. Misalnya, kenapa melakukan pemasaran, karena misalnya katakanlah, tadi kalau kita bicara mengenai produk yang ada di GoFood tadi misalnya karena memang di situ kurang laku, ya. Kemudian, planning-nya adalah untuk menjawab, kurang laku tadi sehingga, aksinya adalah oke berarti kita harus mencoba atau meningkatkan penjualan produk tertentu tadi yang di jam-jam tertentu tidak laku. Terus kemudian berikutnya kita cek, kira-kira target yang akan dicapai untuk pemasaran ini siapa saja? Apakah semua, pengguna GoFood atau hanya orang-orang tertentu pengguna GoFood atau mungkin seorang individu yang, juga pengguna dari GoFood tersebut, ya. Nah, setelah kita memahami kira-kira siapa target pemasaran kita, baru kemudian kita tentukan metodenya apa. Jadi kalau, semua, pengguna GoFood, maka metodenya kalau tadi misalnya strateginya adalah dengan memberikan promosi, diskon misalnya untuk makanan tertentu di jam-jam yang, tidak populer misalnya. Kalau ini terjadi, maka otomatis, berarti, pemasarannya adalah untuk semua pengguna GoFood, sehingga mass marketing misalnya seperti itu, ya. Nah, sehingga kita akan kemudian metodenya apa? Oh ya tadi menggunakan promosi diskon misalnya. Jadi, menggunakan banner diskon yang ada di, aplikasi Gojek seperti itu. Nah, terus kemudian setelah kita ada perencanaan dan sudah menentukan metodenya, kita, laksanakan, ya. Setelah kita laksanakan, nanti kita ukur dan kita analisis hasilnya bagaimana. Apakah terus kemudian makanan yang tadinya di jam-jam tertentu tidak populer menjadi laku, yang sebelumnya tidak laku, ya. Kira-kira seperti itu. Jadi ini adalah siklus dari, sebuah pemasaran. Nah, nanti kalau masih tidak laku berarti ada pertanyaan lagi kenapa kita perlu pemasaran, sehingga dia, melingkar seperti itu. Nah, berikutnya kita akan cek, macam-macam dari web advertisement itu sendiri, ya. Ini tadi, sudah kita bahas sedikit kenapa kita perlu internet advertisement. Kalau kita bicara mengenai traditional advertisement atau pemasaran tradisional itu, jangkauannya tidak atau kurang, luas, terus kemudian juga kalau kita bicara mengenai biayanya sangat tinggi, kita bayangkan kalau kita iklan di media massa, iklan di, televisi itu sampai miliaran. Kalau kita taruh banner di satu website atau kita, apa namanya, misalnya kirim email atau bahkan menggunakan search engine optimization itu jauh lebih murah, ya. Sehingga banyak sekali alasan kenapa, kita memilih, web advertisement dibandingkan dengan yang, traditional advertisement. Tapi tentu saja, tergantung dari, tadi target, ya. Sehingga kalau kita bicara mengenai targetnya siapa, misalnya kita bicara targetnya itu adalah orang-orang yang mungkin, lebih sering jalan-jalan, jarang melihat ke komputer, jarang online, jarang melihat smartphone, mungkin, tradisional lebih bagus dibandingkan dengan, misalnya kaum milenial yang mana-mana bawa handphone, bawa harus selalu terakses ke internet dan seterusnya, ya. Nah, kalau kita sudah tahu kenapa kita, memerlukan yang namanya web advertising, maksudnya kita lihat macam-macam web advertising itu apa saja, ya. Kalau di sini kita lihat sebenarnya kalau kita bicara mengenai advertisement, methods yang ada di internet, itu pertama kita bisa menggunakan misalnya banners, ya. Jadi banner itu bisa taruh di mana sun, di situs bisa, di video bisa gitu ya, terus di search engine juga bisa, bahkan di email juga bisa dikirim, ya. Oleh karena itu banner ini cukup umum. Yang lebih khusus adalah misalnya dengan melalui, pop-up, ya, sehingga ketika kita membuka satu situs muncul pop-up yang kadang mengganggu tapi isinya adalah iklan, ya. Terus kemudian berikutnya email jelas, kita bisa menerima email-email kalau kita misalnya berlangganan, untuk mendapatkan promosi maka kita otomatis akan selalu mendapatkan email. Bahkan kalau kita tidak berlangganan pun kita tetap dikirim yang namanya advertisement email.
gitu ya. Nah, berikutnya yang cukup populer saat ini adalah penggunaan, search engine optimization dan, iklan di video. Karena sekarang banyak sekali, video streaming yang tentu saja apalagi pada saat ini kita mungkin banyak sekali menggunakan jasa video streaming. Nah, SEO atau search engine optimization ini adalah satu, strategi yang biasa dipilih oleh perusahaan, biasa, perusahaan besar maupun perusahaan-perusahaan kecil ataupun startup gitu ya. Perusahaan perintis ini biasanya juga ada memilih SEO untuk, untuk mengiklankan jasa maupun produk yang dia miliki. Karena SEO ini adalah salah satu tujuan populer utama di mana konsumen itu akan melakukan penjelajahan dunia maya. Yang dia lakukan pertama kali adalah tidak langsung ke situs, tapi dia mencari terlebih dahulu, melakukan pencarian. Nah, SEO ini sendiri, prosesnya kira-kira seperti ini. Jadi, pertama kita sudah punya website gitu ya. Nah, berikutnya adalah karena dia berdasarkan pencarian, maka yang perlu kita tentukan adalah kata kunci. Nah, kalau kita lihat misalnya SEO yang cukup, terkenal di dunia yaitu Google gitu ya. Google punya search engine, di mana search engine-nya ini adalah merupakan search engine yang paling terkenal di dunia. Nah, ketika kita memanfaatkan, search engine Google ini untuk, memasarkan produk-produk kita, maka kata-kata kunci yang akan kita pilih ini akan menentukan misalnya ada orang mencari kata kunci tertentu, maka nanti situs kita yang pertama kali muncul di search engine tersebut. Nah, oleh karena itu Google, melakukan pelelangan kata-kata kunci ini tadi. Kata-kata kunci populer, memiliki harga yang jauh sangat tinggi dibandingkan dengan kata-kata kunci yang kurang populer, misalnya seperti itu. Nah, kalau kita sudah punya kata-kata kunci, kita submit ke Google, nanti dari situ otomatis, akan muncul di, eee, search engine ketika seseorang mencari kata kunci tertentu itu. Semakin, banyak kata kunci yang kita beli atau dari pelelangan yang diberikan oleh Google, maka akan semakin banyak pula situs kita akan muncul di search engine tersebut apabila kata kunci itu dicari. Nah, kemudian yang terakhir adalah dengan menggunakan tadi video advertisement. Karena sekarang, kalau kita, bicara mengenai pemasaran online, salah satunya adalah video streaming, ya, sehingga sekarang banyak sekali pembuat-pembuat konten atau endorser yang mungkin dia, membuat video, terus kemudian di-upload ke salah satu, situs streaming video untuk kemudian, dari situ dia akan mendapatkan, pemasukan dari iklan. Nah, pengiklannya itu tentu saja akan menghubungi, pemilik, situs streaming tersebut, misalnya Google punya YouTube gitu ya. Nah, apabila ini terjadi maka ada banyak sekali metode yang bisa dilakukan oleh Google. Jadi mulai dari videonya itu nanti ada banner, ada, link, terus kemudian bahkan muncul dalam bentuk iklan, penyela, jadi kayak iklan di TV gitu ya. Lagi nonton YouTube terus tiba-tiba nongol iklan, terus kita harus menunggu iklannya selesai, seperti itu, ya. Selain, melalui video, sekarang, pengembangan dari video ini sendiri adalah menggunakan interaktif, advertisement melalui, game ya. Jadi gamification dari pemasaran. Nah, jadi banyak sekali game online yang bisa kita akses di dunia maya, di mana game online itu juga menyediakan banyak sekali, iklan-iklan, ya. Jadi kalau kita bisa ngeklik banner yang ada di game atau mungkin kalau kita memerlukan sesuatu produk yang ada di game, kita perlu mengklik iklan tertentu akan mendapatkan produk gratis dari game tersebut. Nah, berikutnya yang kedua adalah mobile advertising. Nah, kalau zaman dulu yang namanya mobile advertising ini memang sangat berbeda dengan yang namanya online advertising itu sendiri. Karena kalau dulu, kita akan mendapatkan mobile advertising melalui SMS misalnya, berdasarkan bisa juga lokasi, bisa dalam bentuk mass marketing, bisa juga ketika kita ada di lokasi tertentu maka, merchant yang bekerja sama dengan, vendor telekomunikasi yang kita pakai itu akan, memberikan notifikasi. Kemudian kita akan tahu bahwa, oh, misalnya kita sedang ada di satu mall tertentu, di situ ada beberapa, merchant-nya yang kerjasama dengan vendor telekomunikasi kita, maka kita akan mendapatkan SMS-SMS promosi dari toko, di mana pada saat itu kita berada. Jadi kita bisa memanfaatkan, lokasi kita untuk melakukan itu.
Selain itu juga, yang namanya mobile itu kita, bisa mendapatkan berbagai macam, advertising yang sifatnya itu sangat pribadi. Karena kalau kita bicara mengenai alat-alat, mobile atau, mobile device kita, itu selalu kita bawa kemana mana, personel kita sendiri. Nah, yang jadi masalah adalah pada saat ini itu akan sangat sulit sekali untuk kita membedakan antara mobile advertising dan online advertising. Karena, kemampuan dari, alat mobile kita itu sudah sama persis dengan, online advertisement. Sehingga bahkan lebih, tadi kita bicara mengenai aplikasi Gojek gitu ya. Nah, kita bicara aplikasi Gojek ini terinstall dan sudah terpersonalisasi di dalam, smartphone kita, sehingga otomatis akun kita itu sudah tersimpan di situ. Kita tidak perlu login tiap saat, tapi begitu kita buka aplikasi, otomatis aplikasi itu akan mengenali bahwa itu kita. Dan data-data kita, kemana aja kita berada, kita pesan apa aja, itu juga bisa ditangkap oleh aplikasi yang sama. Nah, apabila ini terjadi, maka, Gojek akan tahu perilaku kita melalui, eee, alat-alat, personal kita mobile ini tadi. Nah, ini artinya apa? Tadi misalnya ada search engine optimization, terus kemudian ada, banner, dan lain-lain yang dimiliki oleh, online advertisement, itu juga bisa diterapkan di dalam mobile advertisement saat ini. Sehingga, untuk saat ini mungkin agak sulit untuk membedakan antara yang mana yang online advertisement, yang mana yang mobile advertisement, karena dua-duanya bisa dilakukan secara online. Meskipun secara nyata, kalau kita bandingkan antara online advertisement dan mobile advertisement itu lebih personal yang mobile advertisement. Data-data yang bisa diterima oleh para pemilik aplikasi itu juga, sangat personal ketika kita melihat perilaku konsumen yang ada di mobile device dibandingkan kalau kita melihat di, misalnya laptop atau komputer, misalnya seperti itu. Nah, terakhir kita akan membahas sedikit mengenai permasalahan, manajerial yang mungkin terjadi pada saat kita akan melaksanakan, eee, online advertisement. Nah, permasalahan-permasalahan itu bisa muncul, di setiap tahap, siklus, pemasaran yang tadi sudah kita bahas di awal. Dimulai dari mengidentifikasi masalah itu ya, itu menjadi satu permasalahan bagi manajemen. Ini sebenarnya kenapa sih, kita memerlukan yang namanya online advertisement, itu cari masalah terlebih dahulu. Untuk berikutnya kemudian, memilih targetnya itu siapa, gitu ya. Tentu saja, karena apa ini jadi masalah, karena sekarang bebas kita mau milih target, mau mass marketing bisa, mau segmented bisa, yang personalize bisa. Jika melihat dari perilaku konsumen itu sendiri, mau digolongkan bisa, bahkan mau personal, orang tertentu yang mungkin berbeda dengan berbagai macam orang, itu juga bisa. Oleh karena ini jadi satu permasalahan yang perlu dibutuhkan oleh manajemen. Selain itu juga, setelah menentukan target, kita juga menentukan metodenya bagaimana. Berbagai macam metode dan bahkan channel yang bisa dilakukan untuk melaksanakan, advertisement ini. Nah, sekarang yang lagi populer adalah sosial, media advertisement. Jadi sekarang mungkin banyak orang beriklan menggunakan Facebook, menggunakan Instagram, dan lain sebagainya. Tentu saja ini nanti mungkin akan berubah di, semantik, web atau web 3.0, itu akan mungkin sedikit berubah karena, sudah sangat personal, maka ketika kita akan melakukan suatu kegiatan pribadi, mungkin kita akan muncul yang namanya advertisement itu di smartphone kita secara otomatis, seperti itu. Nah, banyaknya channel ini tadi juga menjadi masalah, bagi manajemen untuk memilihnya. Nah, kemudian, selain itu juga implementasinya. Bagaimana atau pada saat implementasi itu akan memunculkan berbagai masalah karena dia harus melakukan riset pasar, terus kemudian bagaimana dengan hak-hak pribadi konsumen, menjaga hak pribadi konsumen itu bagaimana caranya, berbagai tantangan ini akan jadi, isu yang mungkin harus dijawab oleh manajemen, ya. Dan terakhir tentu saja ketika dia sudah melaksanakan, dia harus mengevaluasi lagi, kira-kira, apakah sudah efektif atau belum, kegiatan pemasaran online atau menggunakan mobile yang sudah dia lakukan saat itu. Nah, itu menjadi tantangan bagi manajemen yang harus dijawab untuk, melaksanakan, pemasaran online.